Guys, sore ini saya akan diwawancari oleh sahabat baik saya, Yopian J. Kurniawan. Kebetulan sekarang bekerja sebagai produser Kompas TV. Pertanyaannya akan seputar hubungan Indonesia dan Korea Utara, karena hari ini kami baru saja menghadiri resepsi, katakanlah begitu, peringatan 58 tahun kunjungan Presiden Kim Il Sung ke Indonesia tahun 65. Jadi Yopi ingin tanya ke saya, bagaimana kira-kira saya melihat hubungan kedua negara, juga hubungan people to people gitu ya kan. Nah sebetulnya itu kan pertanyaan yang tidak perlu diajukan gitu ya, karena Yopi juga udah tahu. Nah Yopi ini alumni Korea Utara 2013, artinya dia pernah ke Korea Utara tahun 2013. Ya, oke. Kalau saya bukan alumni, saya ketua kepala sekolah. Selesai. Oke, iya. Bapak Ibu menjadi ikat dulu ya. Pasti jangan akan pakai itu. Bagaimana ada sebagai perhimpunan persahabatan Indonesia Korea Utara melihat hubungan Indonesia dengan Korea Utara saat ini, baik dari sisi pemerintah government to government dengan people to people. Ya, saya kira hubungan kita dengan Republik Rakyat Demokratik Korea sejak dibuka di zaman Presiden Soekarno sampai sekarang masih berlangsung cukup baik secara politik. Tadi kita sama-sama saksikan hubungan baik itu ya dimulai setidaknya tahun 65 lah gitu, ketika Presiden Kim Il Sung berkunjung ke Indonesia. Dan sampai sekarang, walaupun tentu saja setting politik global kan agak berubah ya, atau barangkali berbeda sama sekali dibandingkan di era 60-an itu. Tapi kedua negara kelihatannya mampu mengatasi situasi-situasi sulit itu dengan tetap menjaga hubungan baik di antara keduanya. Antara itu government dengan government, apakah Anda melihat Anda sebagai ketua perhimpunan, ya ada perhimpunan persahabatan, artinya ini kan ada hubungan people to people bersama. Iya. Anda melihat ada perbedaan nggak? Ya tantangannya memang begini, tantangannya adalah atau terkait dengan diseminasi informasi mengenai Republik Rakyat Demokratik Korea yang berasal dari media-media mainstream yang seringkali itu menempatkan Korea Utara sebagai negara yang berbahaya, negara yang selalu dilanda krisis, ya, negara yang fragile. Nah, informasi-informasi dari media mainstream seperti ini sedikit banyak kan juga mempengaruhi masyarakat kita, sehingga akhirnya ketika masyarakat kita ditanya mengenai Korea Utara atau Republik Rakyat Demokratik Korea, top of mind-nya itu menganggap negara ini tidak stabil, ya, seperti yang diberitakan tadi. Nah, karena itu akhirnya menjadi semacam keyakinan, ya lama-kelamaan impresinya juga kurang begitu baik. Nah, itulah tantangan yang sekarang kami hadapi di perhimpunan sejak perhimpunan ini berdiri. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengatakan bahwa Korea Utara itu sebetulnya negara yang biasa sama seperti negara yang lain, ya. Dan bukan negara yang dibangun untuk berperang misalnya begitu. Bahwa mereka misalnya mengembangkan persenjataan mereka itu kan sebagai deterrence, ya, sebagai faktor yang ditujukan kepada pihak lain supaya tidak menyerang dia, ya gitu. Penggentar. Karena kalau misalnya tidak begitu barangkali mereka merasa mereka terancam. Nah, cuma kan memang perspektif ini yang kita harus terus sampaikan supaya tidak dianggap bahwa Korea Utara itu mengancam perdamaian dunia misalnya dengan berbagai macam uji coba persenjataan yang mereka lakukan belakangan ini. Nah, kita pernah melihat ada satu fase baru-baru ini 2018-2019 ternyata Korea Utara pemimpin tertingginya Kim Jong Un juga adalah sosok yang bisa diajak berdialog gitu. Itu kan adalah satu pembuktian bahwa Korea Utara bukan negara yang anti dialog gitu. Mereka sangat bisa diajak berdialog begitu. Nah, cuma memang ada situasi-situasi eksternal ketika dialog itu macet, menurut Korea Utara bukan karena mereka, karena pihak lain yang mereka merasa perlu untuk mengembangkan satu strategi supaya mereka tidak, ya katakanlah tidak menjadi lame duck yang kemudian menjadi sitting duck. Nah, Anda melihat kalau seperti itu hubungan Indonesia dengan Korea Utara ini bisa nggak lebih diamplifikasi
kepada dunia luar bahwa ya Indonesia juga bisa jadi memberi informasi lah seperti itu. Iya, sebetulnya kan Indonesia memainkan peranan yang cukup penting juga dalam isu Semenanjung Korea. Kita masih ingat misalnya tahun lalu waktu Ibu Megawati diundang ke Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Presiden Yoon meminta Ibu Megawati menjadi salah satu aktor penting dalam menjaga perdamaian Semenanjung. Presiden Yoon pasti tahu bahwa Ibu Megawati itu juga memiliki kedekatan dengan Korea Utara. Jadi sebetulnya yang diharapkan baik oleh pihak Republik Rakyat Demokratik Korea di utara maupun pihak Republik Korea di Selatan itu adalah pemain-pemain baru yang bisa menengahi mereka, yang mana pemain tengah itu tidak memiliki kepentingan langsung terhadap Semenanjung Korea. Nah, tapi kalau misalnya yang muncul sebagai aktor untuk peace broker itu adalah negara-negara atau pihak-pihak yang punya kepentingan langsung, Amerika Serikat misalnya, Jepang misalnya, Rusia misalnya, atau Cina misalnya, ya agak susah membayangkan terjadi perdamaian. Memang harus diciptakan satu terobosan, dibangun satu mekanisme internasional di mana yang menjadi peace broker itu adalah negara-negara yang punya postur baik di dunia internasional, punya nama baik di dunia internasional, tetapi tidak memiliki kepentingan langsung terhadap Semenanjung Korea. Nah, Indonesia mungkin masuk dalam daftar calon negara yang berpotensi untuk menjadi peace broker itu. Gitu. Negara-negara lain barangkali ada juga lah. Nah, tapi selagi isu Semenanjung Korea ini hanya dikuasai oleh tadi negara-negara yang saya sebut mainstream itu, baik Rusia, Cina maupun Amerika Serikat, Jepang, ya, yang pernah bergabung mereka bersama Korut dan Korsel dalam Six Party Talk, maka pembicaraan mengenai Semenanjung Korea, perdamaian di sana, saya pikir akan sulit untuk maju. Gitu. Kecuali memang kita tiba-tiba mendapatkan sosok-sosok pemimpin yang di luar pikiran gitu, misalnya Donald Trump itu di luar pikiran kita kan, di luar mainstream. Presiden Moon sebelumnya ya kita sudah bisa bayangkan karena dia bersama dengan Presiden Kim Dae Jung, bersama dengan Presiden Roh Moo-hyun di Korea Selatan yang memang lebih melihat Korea Utara itu sebagai saudara yang harus dirangkul juga gitu. Tapi ketika yang berkuasa di Korea Selatan adalah partai konservatif seperti sekarang, kita lihat jaraknya kan menjadi jauh lagi. Terima kasih Pak Teguh. Ya, terima kasih Mas Yopi, terima kasih. Nah guys, tadi tuh wawancara gue guys sama Yopi teman gue juga sebenarnya guys. Ya, agak-agak kan sebetulnya kan guys. Top guys.